Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Profesor Dr. Insinyur Ira Wahyuni MP selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Usaha Tani. Di sini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis efisiensi penggunaan faktor produksi pada usaha tani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 terdiri dari 3 orang, yaitu yang pertama, rekan saya, Elvi Dwiyanti dengan NIM D1B022111 dan Sibawahi dengan NIM D1B022103 dan saya sendiri, Catherine Yuliana Purba dengan NIM D1B022119. Di sini kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu latar belakang. Di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, pepaya yang diusahakan oleh para petani pada umumnya adalah pepaya varietas California dengan sistem tanam monokultur. Efisiensi penggunaan faktor produksi dalam usaha tani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam dapat dicapai melalui 3 cara. Efisiensi teknis, alokasi, dan ekonomis. Efisiensi teknis terjadi ketika petani mengalokasikan faktor produksi untuk memperoleh produksi maksimal. Efisiensi alokatif tercapai jika petani mampu menekan harga input untuk keuntungan maksimal. Sedangkan efisiensi ekonomis terjadi jika petani dapat meningkatkan produksi dengan biaya produksi yang rendah, namun dapat menjual hasil dengan harga yang tinggi, sehingga mencapai keuntungan maksimal. Dalam upaya meningkatkan produksi, petani perlu menganalisis penggunaan faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, pupuk, pestisida, jumlah dan umur tanaman untuk mencapai keseimbangan yang optimal dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu bagaimana gambaran usaha tani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Dengan tujuan menganalisis usaha tani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya kita akan masuk kepada tinjauan pustaka. Pepaya California atau pepaya Caldina merupakan pepaya hasil rekayasa genetika oleh seorang ilmuwan, Pusat Kajian Buah Tropika Institut Pertanian Bogor, yang awalnya melakukan riset mengembangkan macam-macam varietas pepaya di Indonesia. Dan setelah 7 tahun proses pemulihan tersebut, membuahkan hasil yakni pepaya Caldina, perpaduan nama California dan Indonesia. Penamaan pepaya California berawal daripada distributor dalam pemasaran agar seolah-olah buah impor. Buah ini mulai diperkenalkan ke masyarakat pada 26 Mei 2010. Selanjutnya, konsep usaha tani. Menurut Widiantara 2018, usaha tani merupakan kegiatan petani dalam mengelola usaha taninya dalam persiapan lahan, pengoptimalan faktor-faktor produksi seperti lahan, saprodi, modal, dan memilih jenis tanaman yang diusahakan, panen, dan melakukan penjualan, agar hasil yang telah diperoleh cukup untuk dikonsumsi dan dijual untuk mendapatkan harga dan pendapatan yang maksimum. Selanjutnya, konsep produksi. Konsep produksi merupakan dasar dalam menghasilkan barang dan jasa dengan biaya produksi serta pengorbanan tertentu. Dalam kegiatan produksi, dibutuhkan beberapa faktor, yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Produsen harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi dalam memproduksi barang karena faktor-faktor produksi tersebut terbatas jumlahnya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu oleh Satria et al. 2018 menganalisis faktor yang mempengaruhi produksi pepaya di Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa luas lahan, modal, dan tenaga kerja mempengaruhi produksi pepaya sebesar 98,9%. Analisis uji F dan uji T menunjukkan bahwa luas lahan, modal, dan tenaga kerja berpengaruh nyata terhadap produksi pepaya. Selanjutnya, kerangka pemikiran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan efisiensi penggunaan faktor produksi pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam, serta dampaknya terhadap keuntungan dan produktivitas usaha tani. Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi pengambilan keputusan dan petani untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan.
Selanjutnya, metode penelitian akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Ruang lingkup. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret-April 2023 di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa lokasi tersebut merupakan lokasi dengan luas lahan terluas serta jumlah produksi pepaya terbanyak di Kabupaten Muaro Jambi. Daerah penelitian terdapat di 4 desa, yaitu Desa Kebun 4, Desa Tangkis, Desa Ladang Panjang, dan Desa Sungai Gelam. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini: A. Identitas petani sampel. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil produksi pepaya California. C. Data penduduk lain yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini. Selanjutnya, sumber data. Data primer, data yang diperoleh melalui pengamatan langsung ke lapangan dan wawancara, interview kepada petani. Selanjutnya, data sekunder, data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu. Selain itu, bersumber dari Badan Pusat Statistika, Dinas Tanaman, Pangan, dan Hortikultura, serta Badan Penyuluh Pertanian. Metode pengamatan data. Yang pertama, metode observasi. Kedua, metode wawancara. Ketiga, metode studi pustaka. Keempat, metode dokumentasi. Penentuan sampel. Metode penarikan sampel yang digunakan adalah metode sampling jenuh pada non-robability sampling. Menurut Sugiono 2013 menyatakan bahwa sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel apabila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Teknik ini digunakan karena jumlah populasi dan relatif kecil. Letak dan batas wilayah. Kabupaten Muaro Jambi terletak di Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.264 km. Beriklim tropis dan secara geografi terletak antara 1 derajat 15 per 2 derajat 20 lintang selatan serta 103 derajat 10 per 404 derajat 20 bujur timur. Kecamatan Sungai Gelam, salah satu dari 11 kecamatan di kabupaten tersebut, memiliki luas wilayah kurang lebih 1029,16 km dengan topografi dataran. Kecamatan ini terdiri dari 15 desa, 48 dusun, dan 307 RT. Keadaan penduduk. Jumlah penduduk Kecamatan Sungai Gelam pada tahun 2021 tercatat sebanyak 70,698 jiwa yang terdiri dari 36.584 berjenis kelamin laki-laki dan 34.114 berjanin kelamin perempuan. Hasil dan pembahasan. Proses usaha tani pepaya memiliki beberapa tahap kegiatan untuk menghasilkan sejumlah produk, yaitu persiapan lahan, selanjutnya penyemaian, penanaman, pemeliharaan. Terbagi dalam beberapa proses: penyemaian dan penyulaman, penyiangan, pengairan, pemupukan, dan penyemprotan. Selanjutnya panen dan pasca panen. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hasil dan pembahasan. Tabel distribusi bisa kita lihat di bawah ini. Luas lahan dan daerah penelitian tahun 2023. Luas lahan meter. Jumlah petani persentase. Jumlah rata-rata petani pepaya California rata-rata memiliki luas lahan kecil, mengindikasikan skala usaha kecil. Sujatyo 1997 dalam Mandan
et al. 2020 membagi petani berdasarkan luas lahan menjadi 3 kelompok. Skala kecil, skala menengah, dan skala luas. Rata-rata luas lahan petani adalah 3.167 meter dengan mayoritas memiliki luas lahan 2.400 sampai 2.590 meter. 50% dari total petani responden. Efisien usaha cenderung meningkat seiring dengan luas lahan. Namun demikian, biaya produksi juga meningkat sejalan dengan luas lahan yang diusahakan. B. Penggunaan tenaga kerja. Tabel distribusi frekuensi petani responden berdasarkan penggunaan tenaga kerja dapat kita lihat di bawah ini. Jenis kegiatan: penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit, pemanenan. Rata-rata penyiangan 33,50, pemupukan 15,59, pengendalian hama dan penyakit 134,8, pemanenan 173,27. Kesuburan tenaga kerja mencapai 327,87 hektar. Rata-rata penggunaan tenaga kerja pada usaha tani pepaya California, Kecamatan Sungai Gelam mencapai 327,84 hektar per tahun. Pemanen merupakan kegiatan yang membutuhkan tenaga kerja terbanyak dengan rata-rata 1.703,20 hektar tahun dilaksanakan sebanyak 48 kali per tahun. Sementara itu, kegiatan pemupukan membutuhkan tenaga kerja paling sedikit hanya sebesar 15,59 hektar tahun. Dengan frekuensi 4 kali per tahun, penggunaan tenaga kerja ini melebihi standar rata-rata anjuran yang seharusnya adalah 240 hektar tahun Santono 2017. C. Penggunaan pupuk NPK dan pupuk kandang. Distribusi penggunaan pupuk NPK dan pupuk kandang pada usaha tani pepaya California bisa kita lihat pada tabel di bawah ini. Berdasarkan dari tabel 13, penggunaan pupuk NPK terbanyak adalah 146 sampai 216 kg per tahun. 27,8% rata-rata penggunaan pupuk NPK per hektar per tahun dan adalah 776 kg hektar tahun atau 194 kg per pemupukan. Dosis rata-rata pupuk NPK per tahun pepaya California adalah 0,12 kg pohon. Jauh di bawah anjuran. Rata-rata penggunaan pupuk kandang per hektar tahun adalah 38,598 kg per tahun. Adalah 6,3 kg pohon di bawah anjuran 20 kg pohon petani. Pemupukan di bawah standar karena harga pupuk mahal dan tidak ada pupuk subsidi. D. Penggunaan pestisida. Distribusi frekuensi pertanian berdasarkan penggunaan pestisida di daerah penelitian tahun 2023 yaitu pestisida tahun 5 sampai 6, jumlah petani 6, persentase 17,7. Berdasarkan data pada tabel 14, diketahui bahwa penggunaan pestisida per tahun oleh petani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam terbanyak pada interval 7 sampai 8 orang tahun dengan frekuensi 11 orang petani atau sebesar 30,6
sedangkan frekuensi paling sedikit berada pada interval 15 sampai 16 orang tahun dengan frekuensi 2 orang petani atau sebesar 5,6%. Secara rata-rata dapat dilihat petani pepaya California menggunakan pestisida sebanyak 30 liter hektar tahun. Jumlah tanaman. Distribusi frekuensi berdasarkan jumlah tanaman di Kecamatan Sungai Gelam tahun 2023. Jumlah tanaman pohon 200 sampai 316. Jumlah petani 15 orang. Persentase 41,7. Jumlah semuanya adalah 36. Rata-rata petani 487 pohon. Rata-rata per hektar 1.539 pohon hektar. Mayoritas petani pepaya California di Kecamatan. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Usaha tani pepaya California di Kecamatan Sungai Gelam masih baru dan dilakukan secara sederhana dalam skala yang kecil. Kegiatan budidaya meliputi persiapan lahan, penyemaian, penanaman, pemeliharaan, panen, dan pasca panen. Namun, tanaman masih berada pada umur produktif dan produksi petani belum maksimal karena penggunaan faktor produksi belum sesuai dengan anjuran pemerintah. Rata-rata produksi petani adalah 38.087 kg per hektar per tahun. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 6. Kami ucapkan terima kasih.